Bau busuk banget soalnya. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander dan ditemani oleh teman lama saya. Siapa nama kamu? Markus. Markus siapa? Markus aja pokoknya. Markus aja. Jadi kita sedang berada di sesi duo camping horror Sobat Horor ya. Karena banyak banget Sobat Horor yang bilang, Kak coba ajak temennya, atau Kak Ivan atau Bang Ivan atau Mas Ivan, coba ajak siapa untuk camping ya, jangan sendiri. Oke, sekarang saya ajak teman lama saya. Jadi kali ini sekarang kita sedang berada di kaki Gunung Slamet Sobat Horor. Tepatnya saya sedang berada di lokasi tempat yang katanya orang-orang sini bilang sebagai tempat pembuangan mayat Sobat Horor. Ya jadi aku nggak ngasih tau dia kalau aku sedang ada di sini. Gimana rasanya kamu di sini? Dingin pasti ya. Soalnya kalau saya kasih tahu teman saya lokasinya ada lokasi angker, dia nggak mau Sobat Horor. Bilangnya mau daki-daki gunung aja ya. Tapi kalau kamu, menurut kamu dari tadi Kus di depan sampai di sini, perasaan kamu gimana? Tadi dingin sama agak kaget ya kamu bilang. Apa nggak dengar? Agak kaget kamu bilang tempat pembuangan mayat. Tadi nggak ngomong soalnya. Kalau ngomong kira-kira kamu ikut nggak? Ya tidak dong. Ya tidak dong. Tapi tenang aja, nanti kita di sini kan berdua, jadi ya gitulah. Tapi memang ya tempat pembuangan mayat tersebut itu ya sudah terkenal sekali sama warga sini sejak pada era-era tahun 80-an. Karena memang dulu tuh kalian tahu Sobat Horor ya, istilah Petrus penembak misterius yang waktu zaman Pak Soeharto itu katanya orang-orang yang ditembak atau orang-orang yang dibunuh itu dibuangnya itu di daerah-daerah sini loh Sobat Horor. Gitu. Itu katanya, cuma intinya terkenalnya seperti itu. Cuma ya lebih tepatnya kurang tahu sih. Makanya tempat ini disebut tempat pembuangan mayat. Gitu. Cuma sih aku ngerasa di sini merinding sih, lumayan merinding gimana gitu. Dan banyak nyamuknya. Bener nggak sih? Banyak nyamuknya ini. Kita harus pakai obat nyamuk sih. Oke Sobat Horor, nah saya akan coba jalan lagi ke atas lagi. Karena ini kan jalannya kan daki terus Sobat Horor ya. Namanya di kaki Gunung Slamet. Daki terus ke atas sana tuh. Ya seperti ini Sobat Horor. Kita akan mendaki dan terus mendaki. Sampai tidak tahu sampai kapan. Yang penting nanti cari tempat untuk buat itu sih, buat campingnya Sobat Horor ya. Kita buat nge-camp di situ. Karena di sini kalau kita nge-camp di sini nggak muat Sobat Horor. Sempit ya. Oke, Sobat Horor, kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go.
Ya sobat horor, jadi di depan sana cuaca lagi benar-benar nggak mendukung, hujan tambah deras, bahkan sampai masuk ke tenda di sana. Tenda sampai basah juga, dan ini juga ada yang bocor nih, ampun. Ntar coba kita tambah lah gimana. Jadi gimana menurut kamu tentang tempat ini? Dan aku ngajak kamu nggak ngomong-ngomong. Ya ini hasilnya ya super angker, ya super tidak nyaman. Tapi emang kamu emang takut ya? Kamu emang orangnya takut sama hal seperti itu ya? Makanya aku ajak kamu kesini biar kamu nggak takut. Terima kasih. Sama-sama. Niat Anda baik sekali ya. Tapi memang jujur ya, tempat ini tuh tadi aja kan kita kan ketemu sama bapak-bapak di Tadi depan itu. bener ya tempat pembuangannya. Ya, itu makanya. Enggak, jadi kan ketemu sama bapak-bapak di depan kan malah larang saya sobat horor sebenarnya untuk kesini. Cuma dia kan duluan aja, udah biarin aja sobat horor ya. Cuma memang kalau hal-hal yang berbau dengan mayat, apalagi dikuburkan secara tidak, ya tahu ya kan, dimana-mana kan kalau orang meninggal harus dikuburkan secara, ya itu secara legal kan, dikuburkan atau dibakar atau gimana. Kalau ini kan digeletakin aja. Pada pas itu sekitar tahun berapa ya, 80-an kata bapak-bapak di sana. Tahun 80-an ada peristiwa tragedi tersebut, sampai kira-kira ada sekitar 20 sampai 20 berapa mayat lah, atau 20 mayat digeletakan aja atau di mana. Pokoknya di daerah-daerah sini. Bisa bayangin aja kamu. Nggak gimana arwah-arwahnya gentayangan kan. Padahal itu udah kejadian lama banget ya. Sudah lama. Cuma kan sugestinya, ya kan, kepikirannya kan otomatis, apalagi gini deh. Kalau misalkan kamu lagi ada di rumah orang nih, di rumah orang. Benar. Kamu suruh ke toiletnya. Kamu rasanya apa? Biasa aja kan? Ya kan, biasa aja kan. Tapi setelah diceritain ternyata toiletnya tuh bekas ada orang tinggal. Gimana? Nggak bisa keluar sih itunya. Apanya keluar? Oh, pipisnya. Kalau buang air kecil. Nah, itu karena apa? Karena sugesti. Nah, ini kita ngerasa merinding, ada tadi kan? Rasa merinding kan? Kamu ngasih tahu Karena tadi. sugesti. Iya, karena itu bahas sebagai sugesti. Tapi ngomongin apa soal pembuangan mayat ya. Pernah ada cerita gitu. Ya ada. Kan kebetulan saya Ini kamu nggak mau snack horror? kebetulan kan saya dari Medan ya. Suku Batak, Ormas. Horas. Horas ya. Bukan Hermas. Dan saya punya paman. Nah, di sekitaran Pulau Danau Toba, itu, Pulau Samosir. bukan di Danau Tobanya. Aha. Itu pernah ada kejadian sama kayak gini. Jadi ada kayak Pernah? keluarga gitu di lantai, tapi mayat itu dibuang gitu aja gitu. Jadi kayak nggak dikuburin saya layak. Tapi si pelakunya sih udah ketangkep. Tahun berapa itu? Nggak tahu ya. Kurang tahu ya. Ya sekitar 80-an Itu juga kamu sih. kata paman. Ya. Kayak gitu. Gila sih kalau emang. Ya, Tapi kenapa ya? Maksudnya zaman Tapi- dulu itu orang-orangnya kejam-kejam gitu. ya nggak tahu juga karena hukumnya nggak ada. Oh iya. Nggak terlalu seketat sekarang dong. Orang juga ibaratnya gini, orang dibunuh, dilempar aja di hutan nggak tahu. Iya, Kan benar. tulang-tulangnya bisa diambil hewan-hewan kan. Ada yang sampai masuk ke selokan atau yang masuk kemana kan nggak tahu kita. Tapi ngomongin buang mayat ya, di Danau Toba ini real ya, ini tradisi bahkan. Tradisinya, oh bukan, ya tradisinya orang Batak. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Misalkan orang Batak ya, saudara sama saudara, kayak saudara marga lah, Iya. ya. Itu nikah, terus ketahuan sama keluarga besar, terus itu pasangannya, Sesama. ya sesama Suku. keluarga. Bukan, Sama sama marga. marganya sama Marga, gitu. iya. Karena Oh, aslinya nggak boleh ya? nikah. Berarti Aslinya ntar, nggak boleh tapi nikah. kalau di Batak kan sama marga nggak boleh. Iya kalau sama ya marganya. boleh ya? Misalkan contoh kayak manik sama manik itu nggak boleh sebenarnya. Nah Kalau kalau misalkan ketahuan. mereka nekat terus ketahuan sama warga sekitar, keluarga besar, itu dua-duanya diikat kakinya sama Masukin ke Danau Toba benar Hidup-hidup. dicemplungin, iya, sampai mati. ya, ditenggelamin. Itu hukumnya. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang Kamu nggak cerita tahu. gitu. Apalagi. Tata. Der. Kamu denger? Tata. Denger nggak sih? Ada suara hujan loh. Harusnya nggak tiduran ya. Ilusi. Nggak, tapi kamu denger nggak? Perempuan bukan. Ketawa. Tata. Kamu denger. Masalahnya kalau cuma aku yang denger, kamu nggak denger, itu bisa jadi ilusi. Tapi kalau aku denger, kamu denger, dia perempuan bener. Nah, ini mulai nih. Dari Gimana kalau cerita yang lain, jangan cerita horor. cerita Teletubbies.
Gila aja ngomong. Sebenarnya itu sebenarnya dibahas malah langsung. Kan agak mendistract biar nggak horor gitu loh maksudnya. Ini udah hujan, gelap, banyak nyamuk. Tuh, der. Ini kesana terus ya? Ini nggak ada loh. Tadi waktu aku lagi di tenda juga di sana aku dengar suara. Kamu juga. Kenapa nggak kamu nggak ngomong? Ya, Takut. bukan. Apa? Tapi kan Kamu- efek, enggak lah bikin efek lapar gitu loh. Ini gini, kalau di sini kamu kalau ada suara apa, itu ngomong aja nggak apa. Di sana kayak itu nggak sih? Aku dengar suara anak kecil. Ya, bener. waktu diriin tenda juga. Beneran. Serius, bener. Kayak yang tuh merinding sumpah. Oh merinding ngomong nih, merinding sumpah. Ini mah udah ultimate. Udah dingin, merinding. Hujan lagi. Ada. Ini gini, kalau kita lagi posisi gini, jangan terbawa sama suasana juga. Misalnya dibikin, aku selalu bilang sama penontonku, sama sobat horor, bilangnya teori bodo amat aja udah. Teori bodo amat aja udah. Soalnya kalau kita terlalu mikirin, yang ada kita nggak bisa beraktivitas. Ini karena kita sudah terjebak dalam hujan gini, Ya, jangan dibawa seperti ini, Oke, biarin oke. aja. udah hujan aja nggak bisa Terus gimana tadi? Aku pernah lihat ada cuplikan di YouTube itu. Push. Udah naik level ya. Tadi Terus. suara itu nggak mungkin kayu kali jatuh. Mungkin kayu. Push, jatuh. mulai dekat push. Kan katanya teori bodo amat. Ya, bodo amat. Terus masalahnya kan merindingnya nggak bodo amat. Itu merinding sih. Gila. Udah. Cerita yang lain kita bisa apa? Ya, ini juga. Ini nanti masaknya gimana kalau hujan kayak gini? Ya, ntar tunggu aja, tunggu cuaca bener-bener aja. Ya, apa mana ya? Tapi kamu percaya nggak sih sama arwah gentayangan? Ya, kalau itu Sama arwah gentayangan? Saya lah kalau apalagi. Berarti Danau Toba angker dong? Iya dong. Iya dong. Malah katanya tuh kalau Ada- di Danau Toba itu nggak kita kalau mau ke Pulau Samosirnya kan lewat Danau Toba tuh ya, Iya. kayak kapal. Hah? Kita nggak boleh nyeludah loh di situ. Di danau Di nya? Danau Tobanya itu kita nggak boleh Nah, nyeludah. itu nggak boleh? Nggak boleh. Harusnya itu nggak boleh. Buat orang yang mungkin yang nggak tahu ya, oke mungkin penunggunya masih maklum lah. Iya. Tapi kalau yang udah tahu dan dengan secara sengaja itu kan berarti kan kayak Iya, tidak iya. menghormati kan. Di situ katanya ada monster laut itu bener nggak sih? Monster danau. Kalau itu aku nggak Kayak- tahu. Katanya ada katanya. Tapi bener-bener katanya ada ya? Iya, emang ada kabar-kabar ya. Penghuninya mau kayak Iya. berupa hewan besar gitu ya? Yang namanya monster kayaknya besar sih berarti. Iya sih bersih ya, monster kecil. Terima kasih loh ya, ada yang kamu di sini mau mencarikan suasana. Tapi walaupun nanti, Ya kenapa harus tempat kayak gini sih, Der? Di sini gimana? Kamu ngajak aku ke tempat kayak gini kenapa sih? karena aku cek kamu apa camping kan? Iya, camping tuh banyak loh, Der. Banyak kan tempat, camping. Di mana? tempat. Camping di mana? Camping di mall. Mall Angker ya. Kan ada. Ada mau mall Angker di Klender Jakarta sana. Itu jauh. Hah? Itu yang bikin horor biayanya ya. Bukan tempat. Ada di mall Klender itu udah nggak kepake selama 30 tahun. Enggak. Nggak. Ini aja udah cukup ya. Ya udah. Nggak apa-apa, makanya Itu dibalik biayanya aja. gimana enggak ada deranya? Oh, ya. Ini aja. Cuma tadi itu sewaktu lagi jalan ke sini itu Ini enggak mending ditutup aja dah biar enggak makin horor. apa? Mending enggak ditutup aja deh biar enggak makin horor. Kalau ini Gelap ditutup, yang ada kita nggak ada udara masuk, mati kita di sini. Oleh terus jadi salah satu di sini. Udah serem sih. Ya serem. gila. Cuma memang kalau di tempat-tempat gini nggak bisa konsen sih, itu sih kelemahannya aku. Udah mulai error. Dibenerin. Baterainya kali. Ya gimana kamu yang masuk tadi kok? Bos. Ya. Kamu masang bener nggak? Hah? Kamu masang Harusnya bener? sih udah bener. Emang, Pedes lagi. emang mereka itu para lembut tuh bisa nyerang lewat energi apapun itu. Energi listrik atau energi apapun masih bisa buat mati lampu lah. Kus. Der, mati lagi Der. Emang Udah nggak ini lepas. terus gimana nih? Apa sih ya? Nggak bener sini sumpah. Aduh.
Itu kamu dipasang itu udah pasti. Tadi sih udah bener, Der. Udah bener, udah pasang ke bawahnya. Tuh kan. Bentar. Siapa sih? Udah. Tadi kayak ada sosok di sini. Iya. Aku kira, oh ada orang. Sama macam-macam ya kalau ada orang ya. Tutup lagi ya. Ada orang. Tadi kan kita lewat juga nggak ada orang, Der. Kita kan Banget. di tempatnya kan luas. Kita nggak tahu kabar ada orang. Emang ada yang tinggal di tempat ini? Kalau udah begal gimana? Amit-amit sih. Baunya mulai ngasih coba bawa nih. Sudah ini udah. Tutup. Baunya kok. Baunya mulai nih. Baunya nih. Der, nggak ada orang, Der. Baunya mulai nih. Coba nggak? Coba baunya. Bau busuk nih. Udah mulai nih. Coba dong, ntar kamu malah kesurupan lah yang ada loh. Apa kamu apa? Apa? Nggak tahu, kayak putih-putih gitu. Tapi bener sih nggak usah dilihat. Kan teori masa bodoh. Mana nih? Udah sambil nunggu hujan kita pergi aja deh. Sebenarnya saya mau mencari kayu kering, tapi karena habis hujan jadi otomatis semua pada basah. Nanti kita coba bakar dulu aja Sobat Horor ya, biar ini kering dulu, terbakar dulu. Semoga aja bisa Sobat Horor.
Hmm. Hmm. Ya sebetulnya jadi setelah tadi hujan berhenti, akhirnya kita memutuskan untuk makan. Sebetulnya tadi kita siap-siap juga kurang lebih berapa sih, 1,5 jam ada tadi bro ya. Tadi kayu susah banget juga Karena basah ya. terus juga bakar juga susah ya karena basah semua. Kita harus sabar sebetulnya. Dan sekarang jam 12 ada ya, Tadi jam setengah ada. 11-an ya sekarang ya, karena tadi kita nunggu hujan berhenti itu kurang lebih 3 jam. Awet banget sebetulnya. Makanya tadi kita bangun, kita langsung prepare. Dan sekarang kita udah selesai makan, siap mental, mau coba menjelajahi. Kita cari tempat pembuangan itu. Oke, yuk sebetulnya. Tapi kita beres-beres dulu. Semoga jadi dapat penampakan ya ketika ekspor. Let's go lah. Papamu nah sana. Ya sobat horor, jadi setelah tadi saya makan sama si teman saya Markus ini, jadi saya memutuskan untuk explore ya. Kita memutuskan untuk explore. Tapi jujur ya, kita ngerasa merinding banget. Makin merinding gak sih? Karena ini kan tengah malam ya. Dan suara-suaranya di mana tadi? Nih, sobat horor. Ya, ini kan tenda kita. Dan kita mendengar banget suara di sini nih. Jelas banget suaranya. Jujur aku apa? Di sebelah situ aku denger. Sini. Tapi jujur aku tuh masih penasaran sama tempat pembuangan mayatnya itu benar-benar di mana. Karena kita nggak tahu tepatnya itu di mana. Yang tepatnya loh, bukan cuma awang-awang doang. Tapi kamu ngerasain apa di sini sekarang, Markus? Merinding banget sih. Merinding banget ya. Kan kalau kamu tadi kan denger suara cewek kan? Iya. Kalau aku kan anak kecil juga. Nah itu tuh, enggak. Jadi gini sobat horor, sebelum tadi saya nyalain kamera ini, tadi kamu sempet kayak ngeliat ke arah sana, ke arah bawah sana. Benar. Itu kamu ngeliat apa? Terus kamu kayak melotot. Kaget aja. Ada apa? Kayak Jujur aja. lihat sana itu kayak ada sosok putih gitu loh. Sosok Terus putih? Kayak, terus kayak mau mastiin gitu. Tapi ternyata sosoknya udah nggak ada gitu. Alah. Bukan sekelibat ya, tapi diem. Gara-gara kamu ngomong, aku langsung merinding, sumpah. Langsung merinding. Di sebelah sana. Nah, udah. Yuk, jalan. Jadi kali ini saya akan explore bareng teman saya, dan kalian tahu nggak kalau penunggu Gunung Slamet itu wujudnya apa, sobat horor? Apa emang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Apa tuh? Harimau. Wah. Harimau besar sebesar kerbau. Waduh, itu besar banget bro. Itu namanya macan gembong. Oke. Dan dia yang menjaga tempat ini sudah berabad-abad. Os. Dan dia memang kalau sama orang-orang pendaki-pendaki yang positif, dia ya positif aja. Kita positif berarti ya? Iya, tapi kalau kitanya negatif, ya jangan harap kita kembali ke mana, ke rumah dengan selamat, Tapi aku Markus. jujur takut bro. Nah itu kamu kenapa menurut kamu?
Apa? Ada yang megang kakiku. Der. Hah? Ada yang megang kakiku. Serius? Serius coba. Coba, tak mikir daun atau apa. Apa sih? Ada apa? Ya takut. Enggak, kamu tuh kenapa? Maksudnya kamu tuh kenapa kalau disuruh tempat-tempat Kamu gitu tahu tuh? pramuka? Tahu. Ya, kamu pernah ikut pramuka ya? Hmm? Itu kan ada yang namanya jerit malam tuh. Hmm? Kan biasanya kan emang ditakut-takutin kan biasanya kan. Nah pas giliran kelompokku, Hmm? tahu kan di belakang tuh. Hmm? Aku ngelihat sosok. Aku pikir itu ya kakak kelas yang buat nakut-nakutin. Terus? Tapi? Aku kayak mau gantian loh, jadi kayak aku pengen ngagetin gitu kan. Hmm? Pas aku gini, itu tembus der. Oh alah. Terus semenjak itu kamu nggak mau untuk ke tempat-tempat kayak gini lagi? Ya makanya pas kamu tahu, Hmm. pas kamu ajak kayak gini, kok takut? Tuh. Coba apa nih? Bau busuk. Ya nggak sih? Bentar. Iya sih. Iya sih der. Langsung. Siapa itu? Der, ya jangan. Tuh. Kamu ngapain nih? Ada yang gerak. Iya, ada yang ngelutik aku nih. Siapa itu? Kayak ada yang gerak ke sana. Jelas banget. Der. Hah? Balik aja gimana der? Kenapa sih? Tahan dulu. Aku penasaran sekali sama sosok arwah-arwah yang ada di sini. Jangan digituin om. Hah? Jangan digituin. Terus mau digimanain? Ya. Kalau enggak dia nggak akan muncul. Iya sih. Bau busuk banget soalnya. Der. Hah? Apa? Aku lihat orang der. Aku lihat orang der. Mana? Di situ. Mana? Sumpah serius. Mana? Aku lihat orang tadi Aduh, ngeblur. Pakai topi der. Sumpah kayak petani gitu loh. Ini ngeblur nih, bentar. Nah. Dan der ini nggak beres der. Sumpah balik der. Hah? Tadi jelas banget der. Gede banget di situ. Halusinasi. Itu kamu halusinasi. Ya nggak mungkin der. Gede banget kayak gitu. Kamu halusinasi. Kamu Bos. baru makan gimana? Kamu halusinasi. Kamu kan Tuh. Udah balik der. Ini nggak beres der. Aku nggak mau der. keluar kalian. Saya mau tahu bentuk kamu, arwah-arwah yang ada dibuang di sini. Kuntilanak sudah bolong pocong bentuknya, hantu kepala Lihat buntung. nih, kita baru jalan sedikit loh der dari tenda loh. Suara-suara bermunculan, sobat horor. Suara-suara bermunculan dari sebelah sana. Der balikin der. Tadi ada suara, kayak ada yang jalan sebelah sana, sobat horor. Ini kamera aku mulai ngeblur nih. Mana sih kamu? Di mana? Sebelah sini. Gimana coba posisi gimana kamu? Coba gimana? Ya dia berdiri terus dia pakai topi besar. Aduh nggak tahu dis. Mana sih? Der, Kalau mau aja udah. apa sih? Ke tenda aja. Kita ke tenda aja. Kos. Kita istirahat di tenda aja udah. Kos. Jangan tarik. Ayo. Kos. Ayo. Kos. Ini pulang aja yuk. Sumpah, udah sampai sini, Kos. Ampun, Dis. Tadi aku lihat sendiri der serius. Nanti kalau udah kesini gimana? Masalahnya aku nggak lihat, Markus. Udah tuh cuma ilusi kamu. Anggap aja kalau kamu lihat, ya udah. Masa kamu takut sama setan sih? Setelah kita udah capek-capek jauh-jauh kesini, ya ampun. Masih serius jadi tidur sini. Terus ini kan aku rekam, nggak mungkin aku nggak upload dong, nggak mungkin aku nggak kasih tahu sebuah horor. Yang ada nanti kamu bilang apa? Takut sama setan. Aku nggak malu apa sama mama kamu di rumah. Aku doa dulu deh. Ya sini. Udah, terserah kamu mau doa mau apa. Yang penting tenangin diri aja kalau udah setan. Yakin nggak mau pulang der? Gak usah pulang apa. Serius. Gak. Langsung tidur. Iya. Pulang aja sih der, enak der. Setelah Gus tenang di sini, malas aku turun-turunnya lagi Gus. Panas. Saya biarin aja udah. Kalau emang nggak berani udah tidur aja langsung. Iya kalau bisa tidur. Tapi aku jujur penasaran sih sama sosok itu tuh, sosok apa yang kamu lihat itu? Dia pakai topi apa? Topi pramuka. Tapi kayak petani gitu loh, kamu tau petani Oh, nggak sih? kayak caping. Ya itu. Oh, Apa warga? betul. Apa warga sekitar paling ya? Tapi jangan di itu ya. Itu ya apa namanya?
yang dibunuh itu. Kenapa dia giniin? Ya nggak mungkin lah kalau udah ditutup itunya. Apa dia kecoa apa gimana? Kayaknya nggak mungkin sih. Kalau ditutup nggak, masa bisa Ya nembus? udah lah, nggak usah diinget-inget lagi, langsung tidur. Betul, aku jujur sih sebenarnya aku penasaran. Apa aku sendiri aja ya? Hah? Tapi kalau aku sendiri kamu nggak berani Ya sendiri di iyalah sini. jelas. Ini tidur ntar, langsung tidur. Kamu jangan. Dar, udah tidur. Belum lah. Antuk aku sini gara-gara kamu suruh tidur nih. Terus kaki kok dia gini lagi, Under? Weh setan berisik. Diam ya setan, nggak usah ganggu. Bodoh. Nggak usah ganggu. Masalah yang diganggu aku, Under. Ya nggak usah ganggu teman saya. Kalau kamu nggak berani muncul nggak usah ganggu setan. Ini dibuka gini nggak apa kan? Gak usah, malah kelihatan. Tutup aja. Nah. Tetap nggak bisa tidur. Tuh, Ber. Ber. Padahal nggak ada angin loh, Der. Sumpah, Der. Apa sih Gus? Ah Itu loh. apa? Apa sih? Apa? Ada yang ngelangkah. Kayak berhenti di depan sini loh. Coba buka. Apa sih? Kamu bisa tidur dulu ya. Setan, berisik, mau tidur. Setan kamu kuntilanak. Dasar pocong. Kok nggak ada apa-apa ya? Ketawa. Apa sih? Baru bangun coba ampun kamu tidur dimakan tidur. Kalau dari gunung, kalau udah posisi gini kalau emang takut tidur aja udah. Ya aku juga maunya tidur. Apa Der. kita buka aja deh? Malah tambah serem sih. Astaga. Der. Tidur bos. Dia ngorok ya. Der.